Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di hari yang indah ini. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan di pagi hari yang indah ini untuk dapat kita nikmati. Tetapi sebelum kita akan menikmati firman Tuhan sebagai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari yang indah yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah tolong di dalam peristirahatan kami, dan kami sudah menikmati peristirahatan dan dibangun di pagi hari yang indah ini. Kami merasakan suatu pemulihan di dalam tubuh kehidupan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami butuh Tuhan, kami butuh perlindungan, kami butuh kekuatan, kami butuh firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau tolong kami, amat terlebih hati kami. Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan di pagi hari yang indah ini adalah benar-benar firman dari Tuhan untuk dapat mengubah dan menguatkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, pakai kami semua yang mendengar firman Tuhan, urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari yang indah ini, kita akan melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, yaitu Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan, bunyinya demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang kita baca di pagi hari yang indah ini adalah firman Allah berkaitan dengan kehidupan berjemaat. Kehidupan yang ada di dalam lingkungan yang sehari-hari kita alami sebagai gereja Tuhan. Dan kita gereja Tuhan yang ada di GPDI Tiberias Bogor adalah gereja Tuhan yang sudah kita jalani di dalam setiap kehidupan kita, di dalam persekutuan hari lepas hari. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat renungan yang ada pada saat ini berkaitan dengan pembacaan yang kita sudah baca, yaitu bagaimana seorang jemaat yang ada di dalam suatu persekutuan gereja, dan di dalam gereja itu kita tahu ada yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pemimpin. Dan kita tahu pemimpin di dalam gereja kita yang paling atas adalah Tuhan sendiri. Kemudian di bawahnya gereja Tuhan itu ada seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat memimpin keberadaan kehidupan jemaat. Nah, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, teristimewa di dalam kehidupan berjemaat, ada gembala yang menjadi penanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya di dalam gembala itu ada hierarki yang ke bawahnya ada majelis. Kemudian kita tahu di dalam gereja kita ada yang dipercaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin humble yang ada di dalam sel yang sudah dibentuk oleh gereja. Tetapi lebih jauh dari itu, persekutuan kita di dalam gereja Tuhan
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah persekutuan yang benar-benar sudah berada di dalam otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat kita bersekutu. Nah, kita tahu ada pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan untuk dapat menjadi pemimpin yang mengarahkan kehidupan kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah yang kita sudah baca pada saat ini, adalah pemimpin-pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat bertanggung jawab di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang tergabung di dalam suatu persekutuan gereja. Gembala adalah pemimpin kita. Amin. Gembala adalah penanggung jawab di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, gembala diberikan otoritas oleh Allah untuk dapat memimpin keberadaan kehidupan kita. Memimpin dalam hal apa? Memimpin di dalam kehidupan kita untuk membawa kehidupan kita di dalam persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan. Semakin tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pelajaran yang saya terima ketika saya mengambil keputusan untuk bersama dengan Tuhan. Percaya mengiring Tuhan. Yaitu apa? Pelajaran tentang payung perlindungan. Dan ayat inilah yang menjadi ayat pokok. Kenapa, saudara-saudara? Dikatakan oleh firman Allah, pemimpin itu yang bertanggung jawab terhadap keberadaan kehidupan kita. Dengan kata lain, ada otoritas Tuhan yang dipercayakan di dalam seorang pemimpin untuk apa? Melindungi keberadaan kehidupan kita di dalam kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, selanjutnya di dalam persekutuan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat kita jalani teristimewa di dalam gereja Tuhan, gembala adalah pemimpin kita. Apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang digembalakan? Tuhan menginginkan kita menjadi domba-domba yang taat kepada gembalanya. Taat apa? Dengan kata lain, dengar-dengaran di dalam segala apa yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang gembala yang bertanggung jawab atas diri kita. Banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Baik di dalam kehidupan kita sesama jemaat dan mungkin kehidupan kita dengan seorang pemimpin kita, yaitu gembala. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada hal-hal yang nampak seolah-olah bertolak belakang dengan kehidupan kita. Tetapi itulah yang kita hadapi di dalam persekutuan kita di dalam berjemaat. Gembala adalah pemimpin kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, gembala bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Apa tanggung jawab gembala? Tanggung jawab gembala melindungi keberadaan kehidupan kita dengan cara apa? Dia membawa kehidupan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dia selalu membawa kehidupan kita di dalam perlindungan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya untuk dapat apa? Berdoa, membimbing, memberitakan kebenaran firman Allah, mengarahkan kehidupan kita di dalam persekutuan yang semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi, gembala selalu membawa di dalam kehidupan kita untuk supaya terlepas dari segala persoalan. Dan itulah tanggung jawab gembala. Ada banyak hal tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan terhadap pemimpin kita. Kewajiban kita sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat dipimpin oleh gembala, yaitu apa? Taat, dengar-dengaran. Dan ketika kita hidup di dalam ketaatan, ketika hidup kita dengar-dengaran kepada gembala kita, maka kita akan melihat payung perlindungan Tuhan,
kuasa Allah yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang gembala yang terus-menerus berdoa untuk kehidupan kita. Di sanalah berkat Allah dicurahkan di dalam segala keberadaan kehidupan kita. Terlepas, terlindungi, terpelihara di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ada Tuhan, ada gembala yang selalu melindungi keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baik di dalam doa, baik di dalam persekutuan, baik di dalam ibadah. Gembala bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat Dia pimpin. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah jadilah jemaat, jadilah umat yang hidup di dalam persekutuan, di dalam gereja Tuhan yang selalu taat dan dengar-dengaran kepada pemimpin. Maka berkat Allah akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah pada pagi hari yang indah ini. Jadikan kami orang-orang yang taat dan dengar-dengaran kepada pemimpin kami. Pemimpin kami adalah gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat menjadi payung perlindungan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di dalam persekutuan kami, di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu, beri kemampuan akan gembala kami sebagai pemimpin kami. Hikmat dan urapan menjadi bagian di dalam kehidupannya sehingga kami dapat menjadi umat-umat Tuhan, domba-domba yang setia dan dengar-dengaran akan keberadaan kehidupan kami yang digembalakan oleh gembala kami. Terpujilah namamu, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Tuhan akan melindungi di dalam setiap kehidupan kami, domba-dombanya. Sepanjang hari ini kami akan menikmati perlindungan Tuhan. Kami akan merasakan ayoman gembala di dalam kehidupan kami untuk memimpin kami sampai kami menikmati padang rumput yang hijau dan kami mengalami keberhasilan bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Terpujilah namamu Tuhan buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami melangkah di hari yang indah ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami dapat mengalami keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.